Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pemerhati pendidikan, ada Pak Doni Kusuma, dan juga telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Esti Wijayanti. Selamat petang Bapak Ibu. Selamat petang Mas Said. Baik, saya mau ke Ibu Esti terlebih dahulu selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Bu Esti, sejauh ini seperti apa kebijakan ini dikomunikasikan dengan Komisi 10 antara pemerintah? Apakah memang sudah final ataukah masih dalam proses pembahasan? Ya, jadi terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini, memang sudah ada komunikasi di ruang Komisi 10. Tetapi juga sudah disampaikan kepada kami bahwa apa yang disampaikan di ruang Komisi 10 itu belum bersifat final. Karena memang kemudian belum ditandatangani dan belum kemudian ada turunan untuk kemudian bisa dilaksanakan. Tetapi apa yang tadi sudah tersampaikan melalui media, baik itu sistem ada 4 yang kemudian dimasukkan sebagai kategori untuk memasukkan anak didik baru atau murid baru, yaitu afirmasi, kemudian prestasi, kemudian domisili, dan kemudian juga ada mutasi, itu sudah tersampaikan kepada Komisi 10. Dan memang pada faktanya kita bisa melihat bahwa di lapangan sistem yang lama ini cukup bisa belum bisa memberi ruang secara maksimal kepada masyarakat, khususnya mereka yang berprestasi. Kemarin kita juga membahas itu, bagaimana jalan keluarnya. Kalau sama sekali menghilangkan sistem zonasi, dalam hal ini kemudian dikatakan domisili, memang juga tidak mungkin. Karena kita juga harus memberikan ruang kepada masyarakat yang berada di dekat sekolah itu untuk bisa sekolah di tempat yang berada di dekat sekolah rumahnya, di tempat domisilinya. Sehingga beberapa catatan sudah kami sampaikan, termasuk sistem yang sudah dikomunikasikan dengan kami itu, menurut hemat kami sebagai anggota Komisi 10, itu memang sudah merupakan masukan dari banyak pihak, termasuk dari banyak masyarakat, terkait dengan keluhan-keluhan di masa lalu. Bagaimana sistem zonasi, khususnya yang SMP dan SMA itu ketika terlalu tinggi prosentasenya, kemudian seolah menutup kepada kelompok-kelompok yang lain, termasuk kelompok berprestasi. Kemudian kelompok berprestasi sekarang juga dinaikkan prosentasenya. Itu bagian dari memberikan ruang lebih luas kepada anak-anak kita yang berprestasi. Tidak hanya di olahraga maupun kesenian, tetapi juga di dalam organisasi. Tidak hanya di tingkat nasional harapan kita, tetapi juga tentu di tingkat provinsi maupun kabupaten dengan nilai-nilai yang kemudian keberadaan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi itulah yang kemudian bisa turut menentukan bagaimana yang terbaik untuk masing-masing daerah. Karena tidak mungkin bisa disamakan secara keseluruhan cuplak-cuplis ini untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kekhususan dari masing-masing daerah kita akomodir dengan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa ikut terlibat ambil bagian. Jadi menurut kami apa yang sudah disampaikan kepada kami melalui beberapa forum, termasuk juga yang beredar di media massa, itu adalah jalan yang menurut kami sudah sangat bagus dengan mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat. Demikian Mas Said. Baik, Bu Esti dari Komisi 10 mengatakan bahwa perubahan ini sudah cukup mengakomodir semua catatan-catatan baik dari pihak Komisi 10 maupun juga dari sejumlah suara dari masyarakat. Begitu. Saya ingin ke Pak Doni, pemerhati pendidikan. Pak Doni, seperti apa Anda menanggapi perubahan dari sistem PPDB menjadi SPMB ini? Ya, pertama-tama kita perlu mengapresiasi ya, karena kalau saya melihat apa yang statement pernyataan dari Pak Muti, itu kan sebenarnya pergantiannya bukan hanya masalah nama, tetapi juga masalah substansinya. Nah, nanti kita perlu cek, karena tadi seperti kata Mbak Esti, Permendikbudnya kan belum keluar ya, sehingga saya nggak bisa memberikan kepastian ya bagaimana, termasuk persentasenya, mekanismenya, terutama untuk domisili. Tetapi saya berharap memang substansinya ada yang berubah dan perubahannya itu menyelesaikan persoalan di era zonasi. Nah, mengapa dari PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru? Mungkin ini masalah persepsi ya, persepsi masyarakat itu kalau PPDB zonasi yang fokusnya ada di zonasi saja itu, padahal cara sistemnya kan ada 4. Sebenarnya 4 sistem ini juga ada di PPDB zonasi lama kan, ada berbasis jarak, berbasis
afirmasi dari keluarga miskin, lalu kemudian mutasi itu perpindahan yang sebelumnya disebut seperti itu, baru prestasi. Yang membedakan mungkin tadi mengakomodasi masalah prestasi ya Mbak Esti, sebelumnya itu mereka yang prestasi itu belakangan. Jadi diutamakan itu adalah untuk jalur zonasi dulu, baru kemudian afirmasi, mutasi. Nah kalau masih ada ruang baru yang prestasi. Nah ini kan menjadi bermasalah, maka saya rasa pengaturan untuk yang prestasi ini bagus. Saya rasa yang mutasi itu dibuat terakhir malah tidak apa-apa, karena mutasi itu perpindahan itu kan jarang-jarang sebenarnya. Biasanya kuotanya hanya 5% saja. Tetapi saya berharap bahwa domisili itu tetap perlu diperbesar, terutama untuk anak kelas kecil. Untuk SD saya rasa kalau nggak ada perubahan itu bagus. Untuk SMP saya rasa juga dekat dengan rumah itu akan meringankan beban orang tua dari segi transportasi dan lain-lain. Sedangkan untuk SMA itu terkait tadi ada rayon ya, karena SMA ini kan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dia kewenangannya provinsi, kalau SD SMP kan kabupaten kota. Nah seringkali ada memang daerah beririsan, yaitu antara provinsi satu dan provinsi lain. Memang di masa lalu sudah ada koordinasi seharusnya kalau itu dia ada di perbatasan, sehingga bisa memilih yang lebih dekat. Tetapi tampaknya komunikasinya kurang nih dengan pemerintah daerah. Makanya kalau ini nanti dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah sampai implementasi itu wajib hukumnya Mas Said. Karena kalau tidak, nanti pemerintah daerah itu nggak ngerti ini maksudnya seperti apa gitu. Apalagi tadi ada kerjasama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kalau tidak hati-hati nanti menimbulkan persepsi, lalu masyarakat jadi bingung. Para pengelola sekolah swasta juga malah kebingungan lagi. Seperti misalkan pernah beredar di Jakarta sekolah swasta gratis. Itu kan membingungkan ya. Padahal yang digratiskan itu adalah sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah dalam rangka PPDB seperti sudah dilakukan di daerah khusus Jakarta. Nah ini saya rasa proses klarifikasi, pemahaman yang jernih, dan proses sosialisasi ke orang tua ini saya rasa perlu. Dan yang jelas perubahan nama jangan sampai hanya perubahan nama, tetapi menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Yang masalah sebelumnya itu terutama domisili. Maka kita akan cek nanti itu masalah kakaknya bagaimana. Kalau saya usulkan waktu itu, saya juga pernah diundang nih membahas masalah zonasi kan, waktu Pak Muti membahas 8 kebijakan, saya mengusulkan untuk domisili itu cukup keluarga inti. Jadi di kakak ya orang tua sama anak, udah yang di situ saja, supaya tidak banyak terjadi manipulasi. Itu akan menyelamatkan. Kalau yang sebelumnya kan masih ada boleh ada kakak minimal setengah tahun atau apa, lalu terjadi banyak manipulasi di situ. Baik, kita akan coba konfirmasi langsung ke Bu Esti yang jelas membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah. Apakah benar perubahan nama ini juga cukup signifikan begitu mengubah, memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam di sistem lama PPDB kemarin sehingga bisa mengakomodir semua keluhan-keluhan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doni, Bu Esti? Jadi yang pertama yang harus menjadi catatan seperti yang disampaikan Pak Doni, untuk SD tidak ada perubahan, sehingga mayoritas seperti yang dulu itu adalah untuk zonasi, karena dengan pertimbangan pengawasan orang tua juga akan lebih baik, kemudian juga lokasinya lebih dekat dengan rumah karena memang ini masih sekolah dasar. Nah yang kedua terkait dengan SMP, SMA, yang harus menjadi catatan kita adalah urutan antara afirmasi, mutasi, prestasi, domisili itu bukan menjadi sebuah urutan skala prioritas yang disampaikan kepada kami, tetapi lebih berbicara mengenai prosentase. Jadi prosentase untuk zonasi misalnya ini karena ini belum keluar, saya harus katakan misalnya, kalau dulu untuk SMA domisili itu atau zonasi yang dulu dikatakan zonasi itu 50% minimal, sekarang minimal hanya 30%. Ada pertimbangannya. Nah karena SMA itu kadang berkutat di dalam satu wilayah. Jadi satu wilayah di kabupaten atau di kota itu banyak sekali sekolah SMA. Sehingga kemudian memang harus mengakomodir dari kabupaten yang lain, bahkan tidak hanya dari wilayah kota tersebut misalnya. Dan kemudian kalau bicara mengenai afirmasi, sejak dulu juga ada afirmasi. Hanya kalau ini afirmasinya ditingkatkan. Untuk siapakah afirmasi ini? Ini untuk masyarakat miskin khususnya dan disabilitas yang termarginalkan. Ini sangat penting karena kita ingin memberikan hak dasar kepada anak terkait dengan konsekuensi kita sebagai sebuah negara dengan konstitusi yang jelas bahwa mereka yang anak-anak miskin atau ada di keluarga terlantar ini harus dipelihara oleh negara. Kemudian juga komitmen dari Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berikut anggaran 20% yang harus disediakan oleh negara terkait dengan pendidikan ini.
Kemudian jalur mutasi pun tidak berubah, karena betul yang dikatakan Mas Doni tidak banyak. Ini slotnya tetap hanya 5%. Jadi intinya yang prestasi sudah diakomodir. Sekali lagi, ini bukan urutan, karena ada batasan minimal. Nah, batasan minimal inilah yang kemudian kita pegang, yang kemudian diberikan ruang melalui jalur apa mereka akan masuk. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kabupaten terkait dengan SD dan SMP. SD tidak berubah, yang SMP ini kemudian juga mereka bisa mencermati, karena memang area-area SMP ini meskipun sudah banyak, hanya beberapa daerah saja yang mungkin kecamatan tidak punya SMP, tetapi prinsipnya anak-anak kita harus bisa bersekolah. Sehingga ruang komunikasi dengan sekolah swasta sangat baik untuk bisa dibangun. Karena yang terjadi di lapangan adalah ketika negeri ini kemudian dijejali dengan pendaftaran, yang kemudian otomatis mereka seperti dibuka ruang kembali untuk membuka rombel baru. Menjadi persoalan ketika di sekitarnya ada sekolah swasta. Kalau rombel atau rombongan belajar ini kelasnya ditambah terus, kita bisa melihat bagaimana nanti pelan-pelan swasta ini akan harus mati. Ini juga harus kita pertimbangkan bahwa kebijakan di daerah harus mulai menghitung berapa siswa yang harus ditampung, berapa rombongan belajar yang bisa ditampung di sekian sekolah yang ada, bagaimana mekanismenya supaya sekolah-sekolah swasta tetap terselamatkan. Setidaknya rombel-rombel di sekolah negeri ini juga ada batasannya, terkecuali bahwa sekolah negeri ini menjadi satu-satunya yang ada di tempat itu, sehingga ketika harus di sekolah swasta itu mereka kesulitan. Ketika kita beri ruang, harus tambah ruang kelas baru, harus tambah gurunya dan yang lain sebagainya. Tetapi intinya komitmen Pak Menteri yang baru ini, Bapak Abdul Muti sebagai Menteri Dikdasmen, saya harus mengatakan ini lebih baik daripada yang lalu, karena sudah mendengarkan dari berbagai pihak dan kemudian tidak menutup untuk tidak menerima masukan dari siapapun. Maka tadi Mas Doni juga pernah diajak berembuk melalui forum-forum tertentu. DPR juga secara terbuka, Bapak Menteri Dikdasmen Pak Abdul Muti ini juga menyampaikan. Nah, komitmen terhadap sekolah swasta itulah yang saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri. Mungkin pengalamannya di dalam mengelola sekolah swasta, khususnya Muhammadiyah sebagai Majelis Dikdasmen di PP Muhammadiyah, itu juga menjadi sebuah pengalaman. Bagaimana tidak mudahnya kita mengelola sekolah swasta, yang artinya sekolah swasta harus juga mendapat perhatian dari negara di dalam hal ini dan tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Tidak perlu membuka sekolah-sekolah baru, tetapi yang terpenting jika memang sudah memenuhi, bagaimana kemudian juga sekolah swasta bisa kita tingkatkan kualitasnya, sehingga orang tidak hanya bertumpu kepada sekolah negeri, dengan catatan fasilitasinya kita perhatikan. Demikian Mas Said. Baik, intinya sebenarnya menyangkut dengan zonasi dan juga domisili sebenarnya tidak banyak berubah begitu ya Bu Esti, hanya saja mengenai persentase saja. Kalau SD tidak berubah. Iya. Hanya saja persentase saja sebetulnya yang banyak berubah. Saya mau hanya soal presentasi. Saya mau ke Pak Doni. Pak Doni, salah satu yang menjadi sorotan di sistem zonasi ini kan sebenarnya banyak kemudian masyarakat yang bahkan memanipulasi data kependudukan hanya untuk mendapatkan jatah untuk masuk ke sekolah negeri begitu. Apakah menurut Anda dengan perubahan ini juga bisa kemudian mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masa yang lama ini? Ya, pertama-tama memang Permendikbudnya itu harus diperbaiki, Mas, karena yang sebelumnya itu masih memungkinkan orang memanipulasi. Tadi seperti saya katakan, seandainya di dalam peraturannya nanti domisili itu hanya dihitung sebagai keluarga inti saja, itu sudah selesai di situ, nggak bisa ditafsirkan lain. Jadi kalau ada kakak, kemudian ada nama anak yang lain, itu tidak perlu menjadi persoalan. Kemarin itu menjadi persoalan, maka sekolah jadi ribut untuk ngecek apakah nama anak yang di KK sama dengan nama orang tua di rapot. Nah, itu kan nambah pekerjaan juga bagi sekolah untuk verifikasi, untuk menghilangkan manipulasi itu. Saya rasa oke lah, masyarakat harus percaya bahwa pemerintah daerah itu punya tanggung jawab menyediakan akses. Dan kepercayaan ini harus didukung oleh pemerintah juga dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga ketika nanti pemerintah itu menentukan bahwa ada sekolah swasta yang bekerja sama dalam proses penerimaan murid baru ini, maka mereka juga bisa tahu ternyata sekolah swastanya juga bagus dan
pembiayaannya siapa? Ya tentu saja ini oleh pemerintah daerah. Seperti di daerah khusus Jakarta itu dirapatkan di DPRD, dianggarkan. Karena sekarang dengan data-data BIS yang dengan artificial intelligence sekarang itu sudah bisa diprediksi. Yang tahun depan itu rombelnya berapa, kemudian untuk ketersediaan sekolah negeri berapa, swasta berapa, ada berapa sekolah swasta dan negeri di sekitar situ. Sehingga tadi benar kata Mbak Esti, jangan sampai sekolah swasta itu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah sebenarnya justru perlu berterima kasih dengan sekolah swasta. Karena apa? Tidak perlu bangun sekolah baru kan. Artinya tinggal memberikan pembiayaan yang dikomunikasikan dengan para pengelola yang pendidikan berbasis masyarakat. Lalu yang ketiga, tentu nanti perlu proses ya. Karena tidak semua kepala daerah itu paham masalah sekolah swasta ini yang dilibatkan ya. Karena kalau mereka terlambat dalam komunikasi untuk budgeting dengan DPRD, ya tahun depan itu sudah nggak bisa karena nggak dianggarkan. Nah ini kan jangan sampai terjadi. Maka perlu Kemdikdasmen itu nanti langsung ada komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Nggak cukup hanya mengundang kepala dinas ke kementerian diberi sosialisasi, karena biasanya itu kalau seperti itu kayaknya nggak masuk. Perlu ada pendampingan. Mereka belum paham bagaimana praktiknya sampai di lapangan seperti itu. Jadi saya rasa itu kalau masalah kecurangan, tentu saja ini kan harus ada sanksi juga ya dari pemerintah, juga dari masyarakat, karena memang kecurangan itu selalu bisa diakali di Indonesia. Ini apa sih yang nggak bisa dicurangin gitu ya? Sistem udah bagus, semuanya dicurangin. Ini makanya membuat sistem yang mengurangi kecurangan, karena nanti ini terkait dengan akses dari hak rakyat Indonesia memperoleh pendidikan, saya rasa perlu. Dan terutama untuk mutasi, catatan saya begini, biasanya sekolah negeri itu memberikan janji kepada anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri pada semester 1, nanti mereka tiba-tiba pindah itu di semester 2, pindah ke sekolah itu. Maka ini penting bagi pemerintah, terutama Kemdikdasmen, terutama untuk mengunci dapodik. Jadi rombel itu memang harus diumumkan berapa jumlahnya, orang tua tahu, dan kalau rombelnya itu 36 untuk SMA sesuai dengan standar nasional pendidikan harus langsung dikunci. Kalau didaftarkan itu lebih dari 36, itu nanti tidak bisa diproses untuk sebagai siswa yang sah di sekolah itu. Karena sekarang ini masih ada nambah rombel. Ya, karena sekarang ini masih ada masalah. Karena ada sekolah-sekolah yang nambah itu biasanya itu biasa jual beli kalau yang seperti itu tambahan, dan harganya lumayan mahal, Mas. SMA itu bisa sampai 20 juta loh, itu di daerah Tangerang loh. Jadi ini udah menjadi rahasia umum lah. Maka karena ini udah rahasia umum, dibuatlah sistem yang nggak bisa diakalin. Nah itu yang penting. Nah, ini yang banyak terjadi juga Pak Doni, terutama di sekolah-sekolah daerah begitu ya, ada manipulasi data, lalu kemudian soal mutasi juga tadi itu diakalin agar kemudian bisa masuk. Nah, saya mau ke Bu Esti. Bu Esti, bagaimana kemudian kita bisa memantau pelanggaran-pelanggaran seperti ini agar sistem yang sudah dibangun secara baik, sudah dipersiapkan secara matang ini tetap berjalan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Perlukah ada sanksi tegas begitu agar ini tidak terjadi lagi? Ya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, apapun sistemnya pasti ada celah untuk bisa dicurangi. Ini yang catatan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menegakkan aturan itu dengan sebaik mungkin, termasuk saya sepakat bahwa memang harus ada catatan yang memungkinkan diberikannya sanksi kepada sekolah ataupun pemerintah daerah yang melanggar aturan-aturan tersebut. Kami ke daerah, lalu menyatakan bahwa kami kesulitan melaksanakan apapun sistemnya, karena ada tekanan-tekanan dari para pejabat dalam tanda kutip. Sehingga kami mau tidak mau harus merubah. Ketika kami hanya diberikan ruang misalnya sekian persen untuk sekolah tersebut di prestasi, tetapi kemudian ada tekanan dari pihak-pihak yang dalam tanda kutip mungkin berkuasa, mereka kesulitan dan sulit untuk menolak, karena ada tekanan kepala sekolah kemudian dipindahkan. Nah ini juga menjadi catatan besar bagi kita, bahwa harus ada kepastian. Juga juknis ini kita kawal dengan sungguh-sungguh. DPR RI tentu mempunyai fungsi juga untuk pengawasan. Kita akan melakukan pengawasan itu, dan tentu saja kita berkoordinasi dengan kawan-kawan kita yang ada di daerah. Ada satu lagi catatan, kalau Pak Doni tadi mengatakan dapodiknya harus jelas. Satu hal yang kita temukan di lapangan, ternyata ketika terjadi perpindahan anak sekolah, atau bahkan kemudian dia keluar dari sekolah tersebut, ternyata karena kepindahan orang tua, karena kemiskinan yang ada, kemudian mereka terpaksa pindah-pindah rumah, ternyata itu tidak bisa dideteksi dengan cepat. Ini juga kesulitan bagi kita ketika kita mengatakan bagaimana dengan anak-anak yang demikian.
Kalau kemudian dikatakan harus sudah 1 tahun berdomisili di situ, orang bisa ngakali. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika bagaimana dengan orang tua yang harus sering berpindah karena kontrakannya habis, tidak bisa membayar. Tadi kami temukan satu sekolah ada 6 orang yang putus sekolah. Yang 1 terdeteksi pindah kemana. Tetapi yang 5 ini yang masuk di dalam kategori tidak mampu ini harus pindah-pindah. Sekolah sudah tidak tahu lagi kemana. Ini juga menjadi PR. Bagaimana yang seperti ini? Pernah kami temukan juga anak kecil jualan bakso. Ketika kami tanya kenapa nggak sekolah? Karena kemudian dia harus berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Maka ruang itu pun kalau bisa mesti dibuka dengan melihat fakta-fakta di lapangan yang ada. Ini prinsip kalau kemudian kita harus mengatakan setiap anak usia sekolah harus sekolah. Jangan sampai mereka putus sekolah apapun sistem yang kita berlakukan. Sehingga kita tentu punya harapan bagaimana mutasi dalam tanda kutip ini hanya oleh pejabat-pejabat. Maka kita juga bisa mengatakan salah satu ruang yang perlu dibuka adalah bagaimana untuk mereka yang berpindah bukan karena mutasi jabatan, tetapi berpindah karena situasi ekonomi yang kemudian berpindah-pindah tempat. Ini saya kira menjadi catatan besar bagi kita, bahwa ini juga bagian yang harus kami awasi, yang butuh kepedulian. Bekerja di dunia pendidikan, saya kira tidak semata-mata bicara soal administrasi, bicara bagaimana ketepatan data. Di samping administrasi ketepatan data adalah rasa kemanusiaan dan pemahaman bahwa kita harus memberikan hak dasar anak untuk bisa menerima pendidikan dengan baik dalam segala situasi, apapun kondisi orang tuanya. Demikian Mas Doni. Jadi kami pastikan. Ada juga situasi tertentu Bu Esti, biasanya ada yang belum cukup umur, hanya sebulan lagi akhirnya belum masuk karena terkendala aturan. Itu seperti apa Bu Esti? Iya, itu sering terjadi. Bahkan mungkin dengan berbagai sistem pun itu akan terjadi karena kemungkinan dia sudah terlalu lama berada di TK begitu ya. Nah saya kira sejauh aturan sudah ada dan semua pihak memegang teguh terhadap aturan itu, kita berharap itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kemudian memang dirasa mungkin kurang sebulan, kalau nanti sekolahnya di depan sudah menjadi usia yang sangat tinggi, ada ruang-ruang bisa dibuka, tetapi tetap dengan ketentuan yang jelas. Kan nanti dibuka tuh mengenai usia, itu kan ketika diumumkan itu jelas. Umurnya sekian, umurnya sekian, umurnya sekian. Jadi tidak perlu ada manipulasi data, tidak perlu ada manipulasi domisili untuk anak-anak kita, tetapi komitmen negara ini hadir untuk semua, itu yang perlu kita pegang. Yang terpenting itu adalah fleksibilitasnya begitu ya Bu ya? Tidak terlalu. Ya, harus ada ruang yang fleksibilitas, tetapi tidak membuka ruang kecurangan. Tetapi itu ada hal yang memang kemudian harus kita lakukan. Misalnya begini, ada loh SD ini di daerah muridnya hanya 6, hanya 6. Apakah itu ada? Ada di banyak tempat. Nah kebetulan ini anak. Kalau saya dulu kan 4 tahun sudah masuk SD bisa, ini nggak ada aturan nih. Saya waktu 4 tahun sudah masuk SD, sekarang kan nggak bisa. Nah saya kira kalau ada sedikit fleksibilitas yang kemudian hanya mungkin maksimal kurang sekian bulan, misalnya kurang 2-3 bulan diperbolehkan, ya saya kira tidak menjadi tidak menjadi persoalan sejauh tidak mengambil haknya orang lain, sejauh tidak mengambil hak anak yang lain, begitu. Ya, catatannya adalah perlu ada fleksibilitas begitu ya, meskipun tadi sistem baru sudah ada. Saya ingin meminta tanggapan Anda Pak Doni, seperti apa kemudian Anda menanggapi hal ini? Ya, terkait dengan usia memang kan menjadi masalah ya, dan kalau yang sebelumnya itu memang kalau masih kurang 1 bulan atau 2 bulan memang harus ada surat dari psikolog atau istilahnya harus ada penjelasan bahwa anak ini memang mampu. Nah sebenarnya itu bisa. Dan memang masalah umur ini saya rasa seperti kata Mbak Esti, harus tegas. Ini misalkan umurnya 7 tahun misalkan ya masuk SD, atau 6 tahun misalkan, nanti seperti apa peraturannya. Itu memang harus jelas, ya udah seperti itu. Kalau misalkan kita mau strict, tegas, ya sudah seperti itu, kurang 1 bulan mungkin bisa asal ada catatan. Tetapi kalau lebih dari 3 bulan ya sudah berarti yang sebelumnya belum bisa masuk, misalnya seperti itu. Atau ya bisa mungkin masuk ke sekolah swasta, misalkan seperti itu. Dan masyarakat juga harus disosialisasi supaya paham, sehingga tidak sampai ada persepsi bahwa di Indonesia ini nggak usah pinter-pinter, yang penting tua. Loh, ini kan sebenarnya kan tidak seperti itu. Karena kadang-kadang Mbak Esti bilang ya, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, itu kan seringkali mereka delay, lambat masuk ke sekolah. Ketika ada sistem zonasi, mereka banyak yang tertampung di sekolah-sekolah negeri karena diberi akses.
Nah mereka itu ya pasti udah tua-tua karena ada yang 1 tahun tidak sekolah gitu kan. Dan ini harus dipahami juga oleh masyarakat bahwa akses pendidikan berkualitas itu adalah hak semuanya, bukan privilege 1-2 orang, tetapi semua anak Indonesia. Maka seandainya sudah ada aturannya, lalu kemudian kalau misalkan kurang 2 bulan itu perlu ada surat keterangan dari psikolog, ya itu memang harus dipenuhi. Tanpa itu sekolah tidak bisa menerima. Saya rasa ini bisa memungkinkan ya dan tidak masalah. Maka kita tinggal tunggu nanti bagaimana konstruk petunjuk teknis dan pasal-pasal di dalam Permendikdasmennya. Ya. Ada banyak catatan begitu ya yang kita bahas hari ini. Tentu kita sama-sama menunggu seperti apa nanti petunjuk teknisnya yang akan ditandatangani oleh pemerintah, dan juga tadi banyak kemudian evaluasi apapun sistemnya. Tadi Bu Esti mengatakan bahwa pelanggaran pasti masih kemungkinan akan terjadi, tapi ini menjadi catatan agar terus melakukan perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama Pemerhati Pendidikan, Pak Doni Kusuma, dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Ibu Esti Wijayanti. Selamat sore Bu, selamat sehat.